Kemunculan kasus baru gagal ginjal akut pada anak di DKI Jakarta kembali menuai kecemasan di kalangan para orang tua. Kementerian Kesehatan mengimbau sebaiknya masyarakat saat ini menghindari dulu membeli obat sirup penurun demam sendiri. Masyarakat diminta membawa anak yang sakit ke tenaga kesehatan. Dan seperti kita ketahui setelah merenggut nyawa 200 anak, kasus ini ternyata belum sepenuhnya tuntas. Kita bahas malam ini bersama narasumber yang sudah bergabung malam hari ini adalah Dr. Grace Wangge, farmakoepidemiologis Monash University Indonesia. Dr. Grace, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Dokter, terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Kami juga masih menunggu bergabungnya juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril, Dr. Muhammad Syahril. Tapi saya ke Dr. Grace terlebih dulu. Dr. Grace, kalau Anda melihat sejak kasus ini muncul dan mencuat ke publik menjadi perhatian di bulan Oktober ya puncaknya. Sebenarnya kasus-kasusnya sudah muncul kecil-kecil di sejak awal tahun 2022. Tapi sekarang awal tahun ini muncul lagi. Sebenarnya apa yang terjadi Dr. Grace kalau misalnya dilihat dari perjalanan penanganan kasusnya, kemudian sudah ada yang ditarik obatnya, tapi sekarang masih ada yang lolos ternyata? Ya, Mbak Putri, memang kalau kita telusuri ya dari data yang dilaporkan Kemenkes dari tahun lalu, kita melihat bahwa kasus gagal ginjal itu sudah dilaporkan dari awal Januari, tapi meningkat di Agustus. Dan kemudian kita melihat pemerintah sudah berusaha mencari penyebabnya apa, dan yang pertama dicuriga adalah penyakit infeksi. Karena memang itu yang banyak menjadi penyebab gagal ginjal akut. Nah, ternyata kemudian tidak ditemukan hasil yang positif, kemudian kecurigaan berpindah kepada adanya hubungan dengan konsumsi obat oleh anak-anak ini. Jadi memang itu merupakan proses ya kalau saya lihat gitu. Jadi kenapa berulang? Nah, ini juga saya nggak tahu untuk data yang terakhir. Apakah kita belum dapat kepastian apakah ini benar karena obat? Ya, jadi yang Oktober kemarin kelihatannya sudah pasti karena juga Badan POM sudah melakukan mitigasi sampai menemukan kemudian bahwa ini ada terjadi pencemaran dan sudah berhasil ditindak. Nah, tapi yang saya rasa kita bisa memisahkan juga apakah kasus yang sekarang ini sama dengan kasus yang bulan Agustus puncaknya itu. Karena juga yang Januari kita juga tidak mendapatkan data persisnya ya. Bahwa itu berhubungan dengan obat gitu ya. Bisa juga karena yang lain, karena gagal ginjal itu banyak penyebabnya. Gitu. Dr. Grace, tapi kalau misalnya kita lihat kan kemarin ketika puncaknya kasus gagal ginjal dan kemudian pemerintah sudah melakukan beberapa solusi gitu ya. Pemerintah sudah melakukan beberapa cara untuk mencegah itu terjadi. Kita tahu sempat simpang siur, ini ada yang boleh obatnya, kemudian ditarik lagi listnya, kemudian dikeluarkan lagi yang baru. Kalau misalnya dilihat dari runutan atau flow pengawasan obat, kemudian sampai obat itu bisa diterima oleh masyarakat, apakah kita sudah punya sistem yang rigid dari penyelenggaraan dan pengecekannya? Iya, jadi mungkin yang orang suka luput adalah ketika obat itu dilepas ke pasaran, mereka sudah dinyatakan aman dan berkhasiat. Dan itu sudah dipastikan oleh otoritas regulatori yang dalam hal ini di negara kita adalah Badan POM. Jadi proses pengawasan keamanan obat itu sendiri sudah terjadi sebenarnya sebelum obat itu dipasarkan. Ya kan? Dan ini sudah standar internasional. Kemudian setelah dipasarkan, itu juga ada proses pharmacovigilance. Dan sejak tahun 1990, Indonesia sudah tergabung dengan WHO UMC. Itu adalah suatu centernya WHO yang khusus menangani mengenai pharmacovigilance ini, mengawasi pengawasan keamanan obat. Jadi data tentang keamanan obat, efek yang tidak diinginkan dari suatu obat itu tidak berhenti di Indonesia sebenarnya. Kalau laporannya itu dilaporkan sampai ke global. Jadi kita sudah mengikuti program standar itu sejak 1990 dan sudah dilaksanakan juga oleh Badan POM melalui MESO. Tapi ya ini yang kita mesti lihat. Kemudian kenapa seperti kemarin ada kejadian seperti itu, dan sebenarnya kalau kita lihat secara global, awalnya kan kita terima laporan ada di Gambia ya, kemudian Indonesia, dan kemarin di awal Januari itu dilaporkan juga yang sama di Uzbekistan. Jadi ini ada, ya kita belum tahu, kita masih melihat semua hal, dan ada gunanya memang dikumpulkan di satu WHO Center, karena bisa melihat secara global apa sebenarnya yang terjadi dengan
obat ini sehingga kok bisa kejadian yang sama di berbagai negara. Oke, baik. Dan sudah bergabung sekarang bersama kami, bersama kita di sini adalah Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Syahril, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Putri. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung, Dok. Dokter, bagaimana sebenarnya perkembangan yang apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berkaitan dengan kasus gagal ginjal yang kemarin terjadi di DKI Jakarta yang memakan korban jiwa itu, Dok? Terima kasih, Putri. Jadi kami informasikan lebih awal kalau ada satu kasus yang kemarin suspek, itu Dr. Gracia, alhamdulillah hari ini sudah dinyatakan negatif ya. Jadi bukan karena kasus gagal ginjal oleh karena kasih obat. Nah yang pertama, pasien umur 13 bulan itu memang sudah dikonfirmasi ya positif. Jadi yang mengkonfirmasi positif adalah dari dokter atau tim yang merawat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan riwayat penyakit, gejala klinis yang ada, dan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya di tahun 2022. Dan juga ada riwayat minum obat yang juga sama riwayat seperti halnya pasien di tahun 2022. Nah, dengan kesimpulan itulah saat ini memang belum selesai untuk diagnosis pastinya, Dr. Gracia, karena memang karena ini kan baru satu, dan belum ada laporan dari daerah-daerah yang lain. Nah tentu saja dengan sangat bijak kami harus berhati-hati ya dengan seluruh tim, ya dengan seluruh lintas sektoral yang terkait, termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia, laboratorium, termasuk Badan POM. Nah tapi untuk kehati-hatian kita tidak ingin terulang kasus seperti yang dulu ya, kita dengan gerak cepat bersama kemarin itu termasuk dengan Badan POM juga kita untuk menghentikan sementara obat yang kemarin memang dilakukan atau diminum oleh pasien itu. Sementara waktu sampai nanti ada pengumuman lebih lanjut tentang bagaimana obat tersebut. Begitu Mbak Putri. Oke, kemudian Anda juga dari Kementerian Kesehatan juga memberikan imbauan ya. Imbauan kepada publik supaya tidak mengonsumsi obat sirup atau bagaimana persisnya, Dok, imbauannya? Jadi imbauannya adalah yang pertama untuk kasus ini ya diminta untuk menghentikan sementara obat sirup, katakanlah yang kemarin disebut dengan Fraksion ya obatnya, sampai ada pengumuman lebih lanjut dari Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan. Ini adalah upaya kehati-hatian kita semua ya. Khusus Fraksion saja ya, Dok ya? Iya, tidak khusus Fraksion, ya. Oke. Berbeda dengan tahun yang lalu ya. Kalau tahun yang lalu kita di tanggal 18 Oktober 2022 kita menghentikan obat sirup karena saat itu kan kita tidak tahu dan jadi kan. Oke. Dokter, kalau misalnya sekarang melihat Dokter Syahril, kalau misalnya sekarang melihat pola dan tadi juga Dokter Grace mengatakan sebelum peristiwa yang terjadi di Jakarta ini, sebelumnya muncul kasus serupa di Uzbekistan, apakah Kementerian Kesehatan juga sudah melihat sejauh itu? Ya, sedang kami pelajari juga ya. Seperti halnya dulu pada saat kasus Gambia gitu, Dokter Grace ya, kita pelajari juga memang sebuah hal yang berkaitan dengan suatu sirup atau zat yang memang terjadi atau beredar di seluruh dunia. Baik. Saya ke Dokter Grace sekarang. Dokter Grace, kalau misalnya kita bicara soal penanganan pasien, kemudian kita bicara soal peredaran obat di Indonesia, ada hantaman yang cukup keras sebenarnya. Kepercayaan publik runtuh kepada Kementerian Kesehatan dan juga BPOM ketika kasus berkaitan dengan gagal ginjal ini muncul. Nah, Dokter Grace, kalau menurut Anda, sekarang kasus yang ada sekarang, sebaiknya bagaimana Kementerian Kesehatan dan juga BPOM jika mengikuti tayangan ini menyelesaikannya? Bagaimana sebaiknya menyelesaikannya? Karena begini, tingkat kepercayaan publik berkaitan dengan kasus gagal ginjal yang kemarin itu belum sepenuhnya pulih. Lalu sekarang sudah ada isu yang ini lagi. Dokter Grace.
Ya, saya rasa sama saja dengan kasus yang lain ya. Jadi yang memang publik itu ingin informasi dan transparansi. Tapi saya rasa tadi kalau Dr. Syahril udah bilang sudah belajar nih Kemenkes ya. Jadi bagaimana bisa lebih transparan, lebih cepat bertindak dan juga bicara dengan media lebih awal gitu ya dok ya. Jadi publik itu mengetahui bahwa mereka nggak ditinggalkan. Pemerintah itu masih ngurusin mereka gitu ya, masih menjaga anak-anak mereka. Jadi itu mungkin yang mengkomunikasikan resiko. Kalau kita di pharmacovigilance bilang risk communication plan-nya seperti apa itu, saya melihat sekarang sudah belajar dari yang sebelumnya, sudah diperbaiki. Jadi komunikasi dan transparansi itu penting saya rasa di kasus-kasus seperti ini. Dr. Grace, ada imbauan yang disampaikan Kementerian Kesehatan khusus Praksion, jangan dikonsumsi lagi. Apakah imbauan-imbauan seperti ini tepat disampaikan, ya, apalagi sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan jangka waktunya ya, ada sekitar 2 pekan kalau tidak salah. Apakah imbauan seperti ini memang tepat disampaikan saat ini dan dengan model karakteristik masyarakat Indonesia yang kita tahu seperti apa? Yang seperti apa di bawah. Ya kalau menurut saya itu tindakan cepat. Tadi Dr. Sari juga sudah bilang di liputan ya bahwa dan itu khas sekali untuk epidemiologi. Kita lihat dulu waktu kita pandemi, pertama yang dilakukan adalah karantina gitu kan, lockdown. Jadi itu memang suatu metode yang biasa kita lakukan di epidemiologi dalam mencoba mengidentifikasi apa sebenarnya kasus ini disebabkan oleh apa. Dan memang kan semakin sedikit exposure, semakin sedikit anak yang mengkonsumsi sirup yang dicurigai berpengaruh terhadap gagal ginjal, tentunya akan menurunkan angkanya ya. Betul. Sehingga akan lebih mudah juga untuk Kemenkes dan juga Badan POM melakukan penelusuran yang lebih menyeluruh gitu ya. Kalau misalnya Kemenkes juga harus mengurus mereka yang sudah terkena akibatnya efek samping gagal ginjal ini harus juga diterapi ya, dijaga. Jadi kalau misalnya jumlahnya semakin kecil, tentu tenaga kesehatan akan lebih mudah menangani kasus ini dan juga mencari kenapa sebenarnya penyebabnya dan mungkin di luar ranahnya ilmu kesehatan gitu ya. Oke. Kita belajar dari Oktober kemarin. Betul. Dr. Syahril, setelah ada kasus peningkatan gagal ginjal akut pada anak kemarin, dokter, apakah ada regulasi atau pengetatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga BPOM berkaitan dengan pengawasan peredaran obat-obatan, dokter? Ya, terima kasih. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan adalah betul-betul melakukan suatu pedoman setiap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan bersama dokter-dokter termasuk apotek untuk mengawasi efek samping atau hal-hal yang berkaitan dengan kejadian akibat obat tersebut. Ya, jadi kalau seperti yang kemarin terjadi ya, ini akibat obat ya, maka kita harus sudah mempunyai suatu pedoman cara penanganan lebih awal. Kemudian bagaimana pedoman rujukannya dan terakhir. Yang penting seluruh pasien ini dapat kita selamatkan. Yang kedua, tentu saja kalau hal yang berkaitan dengan keamanan obat itu memang ranahnya dari Badan POM. Seperti yang sampaikan Dr. Grace tadi, kami dari Kementerian Kesehatan adalah given, artinya siap memakainya. Oke. Nah, tentu saja kami mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Badan POM sebagai lembaga resmi yang memang kita akui sebagai pengawas obat dan minuman begitu. Baik, mempercayai ya, baik. Dr. Grace, apakah ada model regulasi pengawasan obat sekarang di negara lain yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia supaya sistemnya juga lebih sistemnya lebih komplit dan lebih baik untuk pencegahan kasus serupa di masa depan? Ya, Pak Putri, kalau berbicara sistemnya, seperti tadi saya utamakan di depan, kita dari tahun 90 sudah bergabung dengan WHO UMC. Jadi untuk sistem pengawasan pharmacovigilance, kita sudah mengikuti standar secara global ya, secara internasional. Mungkin yang bisa diperbaiki adalah kecepatan pengambilan data ya. Kecepatan, kita tahu data, jadi data yang biasa kita kumpulkan itu mungkin tidak cukup
terkumpul cepat untuk membuat keputusan yang cepat. Ya, ini dugaan saya. Kalau dibandingkan dengan negara lain, jadi bukan metode dan caranya yang belum tepat, tapi ada kesenjangan di dalam hal mungkin data pelaporan. Jadi Dokter, bottleneck-nya kalau di Indonesia, bottleneck-nya biasanya di mana berkaitan dengan pengumpulan data ini, Dok? Satu adalah pengetahuan kita dan kesadaran kita mengenai adanya efek tidak diinginkan dari obat itu masih belum setinggi negara lain, yang masih perlu diperbaiki. Sehingga ketika tenaga kesehatan atau bahkan pasien misalnya, kan kita kalau minum obat kadang-kadang nggak sadar mungkin itu efek samping gitu ya. Dan kalau ada efek samping kita pasti belum tahu kita mau laporin kemana. Padahal pelaporan kasus spontan, itu kalau kita bilang spontaneous reporting case itu adalah salah satu fondasi dasar kita bisa bertindak cepat untuk menangani masalah yang berhubungan dengan konsumsi obat. Ya, jadi data dari masyarakat, dari tenaga kesehatan itu yang memang belum biasa kita kumpulkan ya, karena memang kita mungkin awareness-nya masih harus terus ditingkatkan. Kemudian ya sistem pengumpulan data, nah ini saya juga akan Kemenkes sudah mau ada digital transformation ya. Nah itu mungkin juga bisa jadi satu wadah nanti ke depannya untuk membuat kita lebih punya database yang lebih baik, sehingga pengambilan keputusan itu lebih cepat, kita juga lebih cepat memitigasi kenapa sebenarnya kalau ada gagal ginjal pada anak, apakah memang berhubungan dengan obat atau sebab lain. Dokter Grace, itu aja bedanya sebenarnya. Iya betul. Dokter Grace, kalau misalnya berkaitan dengan pengumpulan data dan lain sebagainya, tantangan kita di Indonesia ini kan betul-betul ada disparitas yang luar biasa berkaitan dengan koneksi komunikasi, kemudian akses kesehatan yang tidak merata di seluruh daerah. Nah, bagaimana sistem yang tadi Anda katakan itu idealnya, tapi yang bisa dilakukan sekarang Indonesia, yang bisa diperbaiki secara lebih cepat oleh Indonesia sekarang yang apa? Satu hal yang utama, pertama meningkatkan awareness ya. Jadi kita bisa langsung cepat berpikir. Kalau ada kasus yang masuk tidak biasa, kita juga harus memperhatikan juga data obatnya. Okay. Dan juga memperhatikan ini sudah sesuai dosis dan takaran gitu ya. Karena jadi data-data itu kan awal, makanya kalau kemarin bisa langsung Kemenkes tahu ini obat yang mana, batch yang mana. Karena udah pengalaman kemarin waktu pertama masih cari-cari obatnya apa, yang produksi yang mana gitu ya. Jadi dengan semakin banyak pengetahuan awareness ini ditingkatkan, saya rasa harusnya kita bisa berubah untuk lebih baik untuk sisi pengumpulan data. Oke, baik. Mengenai efek samping ya, efek samping obat. Baik, Dokter Syahril, terakhir kepada Anda berkaitan dengan kasus gagal ginjal akut yang baru saja terjadi dan sudah menimbulkan korban jiwa ini, kapan dalam waktu dekat Kementerian Kesehatan akan memberikan kembali pernyataan kepada publik berkaitan dengan perkembangannya? Karena mengutip yang disampaikan oleh Dr. Grace tadi, transparansi saat ini betul-betul menjadi kunci karena informasi itu mengalir deras sekali. Kalau tidak bisa dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan sendiri, itu akan menjadi bola panas yang akan kembali ke Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Jadi Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan berbagai pihak tadi kemarin sudah lakukan respon cepat sekali ya, Dr. Grace ya. Kita langsung membuat surat edaran kewaspadaan namanya. Jadi begitu dapat kasus, ya kita langsung berikan edaran kewaspadaan ke seluruh Indonesia, dinas kesehatan, rumah sakit, dokter dan seluruh apotek, ya untuk berwaspada terhadap kasus ini. Saya setuju dengan Dr. Grace tadi bahwasanya awareness tadi bukan hanya dari pihak kesehatan ya. Insya Allah kita Dr. Grace transformasi teknologi kesehatan kita sudah mulai melakukan itu dan alhamdulillah Indonesia sudah masuk ke sistem itu. Jadi seluruh profesi dalam hal ini IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dengan cepat sekali mereka membuat suatu sistem bagaimana pelaporan kasus-kasus ini, sehingga kita bisa melakukan dengan cepat. Nah tentu saja gerakan cepat juga adalah kita menghentikan obat itu sementara, itu adalah bentuk kewaspadaan juga agar kita tidak ingin kasus ini terulang. Dan terakhir juga memang awareness ini perlu disampaikan kepada masyarakat, bahwasanya dengan kasus ini kita ayo sama-sama berhati-hati. Jadi dari sisi kesehatan, dari tim dokter dan seluruh petugas farmasi dan rumah sakit untuk senantiasa siap siaga apabila terjadi kasus itu, bukan hanya gagal ginjal akut, tapi hampir seluruh penyakit ya yang sudah kita siapkan, seperti halnya COVID, kemudian monkeypox, kemudian hepatitis dan seterusnya.
Dan tentu saja dengan kesadaran masyarakat ini, memang masyarakat juga harus berperan bagaimana dia disiplin untuk tidak cepat-cepat minum obat. Ya, apabila dia sakit, bagaimana dia bisa menangani dengan tradisional dulu, dengan kompres dan mengimbangi makan dan minum untuk bisa balance kekebalan dalam tubuhnya, dan baru ke dokter untuk bisa minta suatu rekomendasi pengobatan agar dapat dipilihkan obat yang lebih tepat, agar bisa anak ini tidak jatuh ke dalam sakit yang lebih berat begitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Dr. Syahril sudah bergabung malam hari ini dan terima kasih juga Dr. Grace Wangge sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih.